Kisah para sahabat Nabi. Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang membuat Rasul ditegur oleh Allah. Seorang lelaki tunanetra. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam masih berputar. Mufassirin. Siapakah gerangan orang yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ditegur dari atas langit ketujuh? Siapakah gerangan orang yang membuat malaikat Jibril Al-Amin turun untuk memasukkan wahyu Allah ke dalam kalbu Nabi yang mulia? Dia adalah Abdullah bin Ummi Maktum, muazin Rasulullah. Abdullah bin Ummi Maktum adalah orang Mekah dari golongan Quraisy. Memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah karena dia adalah putra dari Bibi Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Ayahnya bernama Qais bin Zaid, ibunya bernama Atikah binti Abdullah dan dikenal dengan Ummi Maktum, karena melahirkan seorang bayi dalam keadaan buta. Abdullah bin Ummi Maktum menyaksikan terbitnya cahaya kebenaran di Mekah. Allah melapangkan dadanya untuk menerima iman. Dan dia tergolong orang yang terdahulu memeluk Islam. Ibnu Ummi Maktum hidup ketika kaum muslimin Mekah sedang dalam keadaan tertindas. Dia juga turut mengalami berbagai penderitaan yang menuntut pengorbanan, ketabahan, dan keteguhan luar biasa. Dia mendapatkan gangguan-gangguan dari kafirin Quraisy seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, merasakan pedihnya penganiayaan dan kekejaman seperti mereka. Namun semua itu tidak melemahkan semangat, iman, dan kesabarannya sama sekali. Justru hatinya semakin teguh terpaut pada agama dan kitabullah. Dia rajin sekali mengkaji syariat-syariat Allah kepada Rasulullah. Semangat Ibnu Ummi Maktum sangat mengagumkan. Tidak ada waktu luang kecuali dipergunakannya untuk menimba ilmu agama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan karena bersemangatnya, seringkali dia mengikuti juga pelajaran bagian orang lain. Pada masa itu Rasulullah sedang giat berdiplomasi dengan tokoh-tokoh terkemuka Quraisy untuk menarik mereka ke dalam Islam. Suatu hari beliau berjumpa dengan Utbah bin Robiah dan saudaranya, Syaibah bin Robiah, beserta Amr bin Hisham yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, serta Al-Walid bin Mughirah, ayahanda Khalid, pedang Allah. Rasulullah mulai berbicara tentang tugasnya sebagai seorang Rasul dan mengajak mereka masuk Islam. Beliau sangat mengharapkan keislaman mereka, atau minimal mereka mau menghentikan gangguan-gangguannya terhadap para sahabat. Saat Rasulullah sedang sibuk-sibuknya, datang Abdullah bin Ummi Maktum. Katanya, "Ya Rasulullah, ajarilah saya apa yang Allah ajarkan kepada Anda." Rasulullah yang merasa terganggu membuang muka dengan masam. Beliau kembali memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Quraisy dan berharap mereka mau memeluk agama Islam. Dengan keislaman tokoh-tokoh Quraisy itu, agama Allah akan mulia dan jaya, di samping dakwah Rasulullah pun semakin kokoh. Setelah Rasulullah selesai bicara dengan mereka dan beranjak pulang, Allah menahan mata beliau kemudian turunlah firman-Nya. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pelajaran, lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang menganggap dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa ayat 1-16. 16 ayat tersebut dibawa oleh Jibril dan diturunkan ke dalam kalbu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan urusan Abdullah bin Ummi Maktum. 16 ayat itu masih terus dibaca hingga hari ini dan tetap dibaca sampai Allah mengambil kembali bumi ini dan seluruh penghuninya. Sejak itu Rasulullah makin menghormati Abdullah bin Ummi Maktum apabila dia datang dan duduk di sisi beliau menanyakan ihwal keperluannya.
Ketika gangguan-gangguan Quraisy semakin keras, Rasulullah mengizinkan kaum muslimin berhijrah. Abdullah bin Umi Maktum termasuk muslim yang paling cepat meninggalkan negerinya demi menyelamatkan agamanya. Bersama Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umi Maktum termasuk rombongan sahabat yang pertama kali datang di Madinah. Di sana keduanya tanpa kenal lelah mendatangi rumah-rumah penduduk mengajarkan Al-Quran. Setelah Rasulullah sendiri tiba di Madinah, beliau mengangkat Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal bin Rabah sebagai muazin. Mereka bertugas mengumandangkan kalimat tauhid 5 kali sehari untuk mengajak manusia mengerjakan amal kebaikan dan mendorong pada kebahagiaan. Terkadang Bilal yang menyerukan azan sedangkan Ibnu Umi Maktum menyerukan iqomat, dan terkadang sebaliknya. Keduanya punya tugas tersendiri pula pada bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah mulai makan sahur setelah mendengar azan Bilal. Bilal berazan di waktu malam untuk membangunkan orang-orang, sedangkan Ibnu Umi Maktum berazan untuk memberitahukan saat imsak. Tak pernah keliru, penghormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abdullah bin Umi Maktum mencapai tingkatan tertinggi dengan diangkatnya dia sebagai pemimpin pengganti atas Madinah. Ketika Rasulullah keluar kota beberapa kali, di antaranya adalah saat Rasulullah meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk menaklukkannya. Usai Perang Badar, Allah menurunkan ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi kedudukan para mujahidin dan mengutamakan mereka di atas orang-orang lain. Ini memberi dorongan semangat dalam jihad, sementara orang-orang yang tidak ikut berjihad menjadi resah. Ayat-ayat tersebut menyentuh nurani Ibnu Umi Maktum. Dia khawatir tak mampu meraih keutamaan semacam itu. Katanya, Rasulullah, kalau saja mampu niscaya saya akan berjihad. Kepada Allah Ibnu Umi Maktum melakukan munajat dengan penuh khusyuk agar dia menurunkan ayat tentang orang-orang seperti dirinya, orang-orang yang terhalang dari jihad karena cacat tubuh. Doanya, Allahumma anzil, usri. Allahumma anzil, usri. Ya Allah turunkanlah ayatmu yang memberikan alasan yang membebaskanku. Allah mengabulkan doanya. Zaid bin Sabit sang penulis wahyu mengisahkan. Suatu hari aku berada di sisi Rasulullah. Tiba-tiba beliau merasa seperti dihinggapi oleh sesuatu sehingga sejenak berdiam diri. Paha beliau terlempar ke atas pahaku, dan belum pernah aku merasakan sesuatu seberat paha Rasulullah saat itu. Setelah pengaruh berat dari wahyu itu lenyap, beliau bersabda, "Wahai Zaid, tulislah. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 95. Abdullah bin Umi Maktum berdiri dan bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tak punya kemampuan berjihad?" Rasulullah berdiam diri karena wahyu sedang turun. Untuk kedua kalinya paha beliau terlempar pada pahaku dan aku merasa berat sekali seperti kejadian pertama. Setelah wahyu berhenti, pahaku terasa ringan kembali dan beliau bersabda, "Bacalah apa yang telah kau tulis, Zaid." Aku membaca. Tidak sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut beliau berperang. Beliau melanjutkan, yang tidak mempunyai uzur, pengecualian telah turut atas putra Umi Maktum itu beserta orang-orang cacat lainnya. Mereka dibebaskan dari kewajiban berperang. Namun demikian, Ibnu Umi Maktum tidak bisa duduk berpangku tangan saja di rumah. Dengan tekad kuat dia turut berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Itulah cermin jiwa yang besar. Tak puas kecuali setelah berhasil mengatasi masalah-masalah yang besar. Sejak hari itu Abdullah bin Umi Maktum selalu siaga, jangan sampai tertinggal dari perang-perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menetapkan tugas bagi dirinya sendiri. Katanya, "Tuntunlah aku di antara dua barisan, lalu beri aku panji-panji. Aku akan membawa dan menjaganya. Sebagai orang buta, aku tidak bisa lari." Pada tahun ke-14 setelah hijrah, Umar bin Khattab merencanakan untuk menaklukkan Kekaisaran Persia. Ini merupakan peperangan yang menentukan. Bila musuh yang satu ini berhasil ditumbangkan, maka jalan bagi muslimin akan terbuka lebih besar. Umar bin Khattab menulis surat kepada pembantu-pembantunya, "Jangan biarkan satu orang pun yang punya senjata,
kuda, bantuan, atau pendapat, kecuali kalian bawa padaku. Bergegaslah. Kaum muslimin pun berdatangan memenuhi seruan Al-Faruq. Kota Madinah dipenuhi oleh bala bantuan dari segala penjuru, dan di antara mereka terdapat seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Al-Faruq mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima pasukan. Dia mengantarkan keberangkatan pasukan sambil memberikan pesan-pesan. Sesampainya pasukan di Qadisiyah, Abdullah bin Umi Maktum muncul dengan baju zirah, yaitu baju perisai perang dan persenjataan lengkap. Seperti biasanya, dia menentukan tugas bagi dirinya sendiri, memegang panji-panji muslimin dan mempertahankannya sekuat tenaga hingga mencapai syahidnya. Kedua pasukan bertemu dan berperang sengit selama 3 hari berturut-turut. Masing-masing pihak bertempur dengan gigih. Belum pernah sejarah menyaksikan perang sedahsyat itu. Sesudah hari ketiga berlalu, kemenangan mulai bergeser ke pihak muslimin. Persia, negeri terbesar di dunia, saat itu, telah runtuh. Panji-panji tauhid dikibarkan di atas tanah-tanah penyembahan berhala. Kemenangan gemilang itu dibayar dengan gugurnya ratusan syuhada, termasuk Abdullah bin Umi Maktum. Dia ditemukan gugur bersimbah darah dengan menggenggam panji-panji Islam erat-erat. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.